Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat hari ini? Sehat. Ya, adakah hari ini di antara kalian yang tidak masuk kelas? Ada. Oh ya, atas nama Rafa Hafiz Rabani. Sakit, izin, Alpa? Sakit, oke. Ya, kita doakan segera sembuh dan bisa bersama-sama kita kembali. Amin. Ya, anak-anakku, untuk hari ini kita akan melanjutkan bimbingan klasikal kita. Hari ini Pak Romi punya materi tentang SEL atau Social Emotional Learning. Ya, di mana SEL itu akan ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama. Namun sebelumnya, sebelum jauh ke sana, saya ingin membagikan kertas ini. Tolong diusahakan kertas ini masih halus. Tolong dibagi ke belakang, ya. Jangan dilusuhkan, ya. Bagi temannya dalam keadaan halus. Oke. Ya. Yuk semua diberi temannya. Kurang? Nih, masih banyak. Ya. Sisa taruh depannya saja. Oke. Ya, sisa taruh depannya. Ya, kalian sudah dapat semua kertasnya? Ya, sekarang Pak Romi akan membacakan sebuah cerita. Yang cerita ini tugas kalian nanti ketika kalian merasa bahwa yang Pak Romi katakan itu sesuai dengan kalian, misalnya sedih, marah, takut, was-was, dan sebagainya, kalian bisa remas kertas itu. Tetapi nanti ketika Pak Romi mengatakan yang itu bersikap positif yang sesuai dengan kamu, usahakan untuk dihaluskan kembali, dibuka kembali, gitu ya. Oke, kita mulai. Pada suatu pagi saya hendak berangkat ke sekolah. Saya piket jam 6. Saya sudah bangun sejak pukul 4:30, kemudian mandi, sarapan, dan kemudian berangkat. Namun ketika mau berangkat, saya lihat tiba-tiba sepeda saya bocor. Padahal di rumah tidak ada seorang pun. Ayah, ibu, dan juga saudara-saudara saya. Saya panik, saya harus bagaimana? Padahal perjalanan ke sekolah saya itu jaraknya sekitar 30 menit. Akhirnya terpaksa saya jalan kaki. Dan alhamdulillah di jalan saya ketemu dengan orang baik dan akhirnya saya diajak untuk berangkat ke sekolah atau diantar. Namun, sesampai di sekolah saya terlambat. Dan ketika saya mau masuk, tiba-tiba ketika mau minta izin masuk, guru saya marah. Guru saya marah, kenapa terlambat kamu? Kamu terlambat lebih dari 10 menit. Tanpa bertanya, kenapa saya terlambat? Setelah itu, saya masih harus disuruh untuk belajar sendiri di luar ruangan. Padahal saya lebih nyaman belajar bersama teman-teman. Setelah itu, setelah beberapa menit, tiba-tiba Pak Guru keluar menemui saya. Dan Pak Guru bertanya, "Kenapa kamu terlambat, Nak?"
Nah, akhirnya saya menjelaskan kepada Pak Guru, kenapa saya terlambat. Pak Guru kemudian menyadari bahwa yang dikatakan tadi dia salah. Kemudian Pak Guru berkata, maaf ya nak, ternyata aku salah menilaimu. Kamu anak yang tanggung jawab. Walaupun kamu berangkat terlambat, tapi ternyata usahamu sangat luar biasa. Dan akhirnya saya diperkenankan untuk masuk kembali ke dalam kelas. Hatiku sangat senang. Akhirnya saya bisa bercanda dan bermain dan juga belajar bersama teman-teman. Ya, sudah anak-anak semua? Ya, sekarang mari kita bekerja bersama kelompok. Ya, kalian berempat silahkan saling berhadapan. Ya, berempat saling berhadapan. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan. Ya, kamu berenam boleh, berenam boleh. Ini berenam juga boleh. Biar ini bertiga, ya. Oke, silahkan coba itu diisikan. Tolong diisikan dari pertanyaan yang sudah ditampilkan itu, ya. Ya, silahkan diisi berdasarkan dari yang kita lakukan tadi. Lihat kertas kalian dan jawab pertanyaan yang ada di depan kalian masing-masing. Ya anak-anak, jadi kertas ini tadi saya tanyakan pada kalian dan saya minta ketika ada pertanyaan kata-kata negatif saya suruh untuk meremas, menyobek dan sebagainya. Kemudian ketika ada kata-kata positif, kami minta untuk kalian mencoba mengembalikan kembali. Coba lihat, bagi yang sudah pernah kalian lipat-lipat, ketika kalian coba untuk kembalikan lagi, bisa tidak? Tidak. Lah, itulah kita, itulah hati kita. Ketika kita menyakiti orang lain, walaupun kita minta maaf, bekas itu akan selalu ada dan selalu diingat oleh teman kita. Oke, silahkan kalian coba untuk menuliskan refleksi yang ada di situ, kemudian nanti kalian menyampaikan ke depan kelas. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat kelompok 1 setelah mereka berdiskusi tentang kegiatan kita terkait dengan pembelajaran SEL tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang? Kondisi kertas yang kami pegang sudah rusak dan lecek. Pertanyaan kedua, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya, kami menyesal. Pertanyaan ketiga, jika kertas itu adalah temanmu, bagaimana seharusnya kamu bersikap, menjaga lisan dan sikap supaya tidak menyakiti teman? Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya perwakilan yang laki-laki silahkan kelompok 2 atau kelompok 3 untuk maju ke depan. Ya, silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya, silahkan. Pertanyaan 1, bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang? Sudah kusut dan tidak layak dipakai. Pertanyaan 2, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan pada kertas? Ya, saya sangat menyesal. Pertanyaan 3, jika kertas itu adalah temanmu, bagaimana seharusnya kamu bersikap? Menjaga lisan dan tidak menyakiti hati teman.
Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silahkan ke belakang. Ya, anak-anakku, tadi untuk refleksi sudah disampaikan. Ya, seperti itulah sebetulnya kita semua. Ya, kertas yang kalian ucek-ucek tadi, kemudian kalian coba kembalikan, itu adalah ibaratnya hati kita. Hati kita itu seperti itu, perasaan kita itu seperti itu. Ya, kalau kita sudah tersakiti, itu akan teringat terus. Walaupun kita sudah memaafkan, tetapi tidak akan lupa. Sampai besok kita mau mati saja masih ingat, ya. Maka itu implikasinya kepada kita adalah untuk kita selalu berhati-hati dalam berbicara. Kemudian kita perlu mengenal reaksi atau tanda-tanda emosional teman. Ya, tanda temannya marah itu seperti apa, tanda temannya tersinggung itu seperti apa, kemudian tanda orang teman sedih itu seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, karena mengingat waktu yang kita hari ini terbatas. Jadi biar kita tahu, oh kalau teman kita seperti itu berarti tersinggung, saya harus berhenti. Oh kalau teman saya seperti ini baru sedih, berarti saya harus berhenti. Itu ya. Saya kira itu kesimpulan hari ini adalah apa? Satu, bahwa perasaan kita, hati kita ketika sudah tersakiti akan selalu teringat. Kemudian yang kedua, pesan moral untuk kita semua, kita perlu berhati-hati dalam berbicara dan memperlakukan teman. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerelaan dan juga konsentrasi kalian dalam mengikuti bimbingan klasikal pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.